Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Marilah kita nikmati firman Tuhan melalui buku Hidup yang Menyehatkan. Tugas Roh Kudus bagian kedua. Kristus harus hidup di dalam diri agen manusianya dan bekerja melalui kemampuan-kemampuan mereka dan bertindak melalui kecakapannya. Kehendak mereka harus diserahkan pada kehendaknya. Mereka harus bertindak dengan rohnya, sehingga bukan mereka lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam diri mereka. Kemanapun pergi, kita membawa hadiratnya yang sangat kita kasihi, karena kita tinggal di dalam Kristus oleh iman yang hidup. Ia tinggal di dalam hati kita oleh iman individual yang melayakkan. Kita ditemani Yesus ilahi, dan ketika kita menyadari kehadirannya, pemikiran kita tertuju kepadanya. Pengalaman kita dalam hal-hal ilahi sebagian adalah pada kejelasan pengertian kita terhadap penyertaannya. Bukan Anda yang membuat Roh Kudus bekerja, tetapi Roh Kuduslah yang membuat Anda bekerja. Ada kuasa yang memenangkan, yang menggerakkan dalam Injil Yesus Kristus. Itu adalah Roh Kudus yang membuat kebenaran itu mengesankan. Bagi mereka yang benar-benar mengasihi Allah, Roh Kudus akan menyatakan kebenaran yang telah kabur dari pikiran dan juga akan menyatakan kebenaran yang seluruhnya baru. Tiap orang harus memperjuangkan pergumulannya sendiri. Indahkan ajaran-ajaran Roh Kudus. Jika ini dilakukan, itu akan terulang-ulang kembali sampai kesannya seolah tertanam selamanya. Saat kita menyerahkan diri sendiri sepenuhnya kepada Kristus, air muka kita akan mencerminkan gambarnya. Roman muka kita akan dimurnikan, disucikan, dan diagungkan oleh kasih karunia-Nya. Tidak ada batasan terhadap keuntungan dari mereka yang menyisihkan dirinya pada satu sisi, membuat tempat bagi pekerjaan Roh Kudus dalam hati mereka dan menjalani kehidupan yang sepenuhnya disucikan pada pelayanan Allah, mengabadikan disiplin yang diperlukan, yang ditentukan oleh Tuhan tanpa mengeluh atau redup di tengah jalan. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Salam dari Departemen Kesehatan Uni Indonesia Kawasan Barat. Tuhan Yesus memberkati.